warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para orang tua kami, alim ulama, para guru, tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Syuhada, serta bapak-bapak, ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Memang fenomena di mana-mana, Pak, menjelang akhir Ramadan itu masjid itu semakin maju. Yang maju itu sapnya. Itu terjadi di mana-mana karena tantangannya sangat banyak. Apalagi menjelang Lebaran. Yang ramai itu sekarang, coba ibu ke SKA. Itu ramai itu malam ini. Pusat perbelanjaan ramai. Yang di rumah sibuk membuat kue. Itu aja tanda hari raya sudah dekat. Jadi tanda hari raya sudah dekat itu dua saja. Yang pertama, pusat perbelanjaan penuh. Yang kedua, sudah mulai tercium aroma-aroma kue di rumah bapak masing-masing. Cuman yang dapat bapak makan hanya yang angui-angui saja, yang gosong-gosong. Nah itulah uniknya. Iya bu, mana yang udah hitam-hitam, nah itulah yang dimakan. Yang bagus-bagusnya untuk hari raya. Alhamdulillah sudah lama saya tidak ke masjid ini. Padahal saya di Al-Fajar rutin wirid setiap Sabtu sama ibu-ibu. Nurul Huda tiap Rabu. Asyakirin Rabu ketiga. Al-Husnah setiap Sabtu pertama. Karena saya tinggal di Jalan Sukajaya. Dekatlah tetangga di masjid ini. Aktivitas sehari-hari saya kepala KUA. Jadi kojo menikahkan orang. Momah bola apa kalau sebut nikah. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, malam ini tema kita sesuai yang diamanahkan oleh MDI Pekanbaru adalah sebaik-baik manusia orang yang makin diberikan umur semakin dekat dia dengan Allah. Apa hadisnya? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amal. Sebaik-baik manusia itu adalah semakin Allah panjangkan umurnya, semakin dekat dia dengan Allah. Jadi tanda-tanda husnul khotimah itu juga kan. Tanda-tanda orang yang akhir hayatnya bagus, semakin tua semakin baik. Bukan semakin tua semakin rajin duduk di kedai kopi, main tiap malam. Bukan itu. Tapi semakin umur tadi ditambah oleh Allah, semakin bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungkanlah sendiri. Saya ini makin bertambah umur makin baik atau tidak? Jangan-jangan semakin tua, kata-kata orang biasanya tua-tua keladi, semakin tua iko bahaya kok. Begitu juga ibu-ibu, seharusnya semakin tua semakin dekat kepada Allah. Semakin tua semakin lapang dadanya. Jangan semakin tua semakin banyak mengeluh. Belum sempat anaknya buka di rumahnya. Oh, tiap orang cerita kapanlah dia berbuka. Jangan sampai. Semakin tua semakin merajuk, tidak baik juga. Yang baik itu apa tadi dasarnya? Semakin tua semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini, Pak, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, wal akhiratu khairu wa abqa. Bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ingat Bapak Ibu, pernah terjadi dialog antara Luqman Hakim dengan anaknya. Apa kata Luqman Hakim? Dia seorang yang diabadikan dalam Al-Quran.
Apa kata Luqman Hakim? Ya bunayya, innan nas ala thalatha. Wahai anakku, manusia itu dibagi oleh Allah 3. Berapa tadi Pak pembagiannya? 3. Yang duduk malam ini di masjid ini hanya 3 bagiannya Pak, tak lebih. Sulusun, sepertiga lillah, mutlak milik Allah. Sulusun lidud, sepertiga milik ulat dan cacing tanah, bukan punya kita. Sulusun linafsi, wahai anakku, kata Luqman Hakim, hanya sepertiga yang milik kamu. Jadi badan yang gagah malam ini kok, ibu-ibu, bapak-bapak, itu jatahnya cuma 3. Sepertiga milik Allah, sepertiga milik tanah. Rupanya milik kita cuma sepertiga, tidak lain. Lantas anaknya bertanya, ma huwa lillah? Wahai ayah, apa yang milik Allah itu? Apa kata Luqman? Wahai anakku, fa'amma huwa lillah ruhaka. Wahai anakku, adapun yang sepertiga milik Allah itu adalah nyawa kamu, ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Hai Muhammad, kalau ada orang yang bertanya tentang ruh, wa min amri rabbi, ruh itu urusan Allah. Jadi kita bisa bicara, bisa berjalan, bisa duduk di masjid ini. Kenapa Pak? Karena ada ruh. Rupanya ruh itu bukan milik kita. Ruh itu dititip oleh Allah. Apa buktinya ruh itu bukan milik kita? Ketika ruh diambil oleh Allah, ucapan kita apa Pak? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ruh itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Paling masa pakainya berapa Pak? 60, 70. Kalau seandainya hanya jatahnya 70, Pak Haji umurnya berapa Pak? Berapa umur Pak Haji? 4. Kalau sempat 70 berapa tahun tinggal Pak? Nah, 6 tahun tak sempat nikah lagi itu Pak. Tak bisa nikah lagi. Ya. Begitulah hidup kita. Kalau Pak Haji berapa Pak umurnya? Iya. 75. Alah, habis jatah setahun. Bonusnya banyak. Bapak diberikan oleh Allah umur yang panjang, luar biasa. Ada orang yang pakai masa pakai ruh ini terbatas. Allah kasih jatah. Maka ketika masa pakainya habis, dia kembali kepada pemiliknya. Ketika ruh dicabut oleh Allah, maka Luqman menjawab lagi, wahai anakku, apa yang untuk tanah? Maka Luqman menjawab, fa amma huwa lidur fa bijismi. Adapun yang untuk sepertiga milik ulat dan cacing tanah adalah jasad kasar, badan yang setiap hari kasih bodakmu. Kemana upainya? Ke tanah. Setelah ruh dicabut, dimandikan, disolatkan, dikapankan, dimasukkan ke liang lahat. Apa tandanya dia milik tanah? 10, 20, sebulan, 2 bulan hancur menjadi ulat dan cacing tanah. Bukan milik kita. Makanya ingat asal kita Pak. Dari mana asal kita? Dari tanah. Coba tengok tanah. Telapak kaki kita kalau berjalan di mana? Tanah. Bapak buang air besar ke mana perginya? Tanah. Tanah diinjak-injak orang. Cuman sayang ketika tanah itu pakai pangkat, hilang tanahnya, muncul kesombongan. Ketika tanah itu mentang-mentang punya ilmu jadi ustaz, sombongnya luar biasa. Untuk apa kita sombong asal kita tanah dan semua kita sama? Jokowi asalnya dari mana Pak? Presiden Jokowi di tanah. Berarti sama makan nasi sama. Ketika ruh dicabut oleh Allah, maka jasad tadi kembali menjadi tanah. Ada 2 bagian itu. Rupanya yang dulu ruh kembali kepada Allah, jasad kembali kepada tanah. Apa kata Allah? Minha khalaqnakum, dari tanah engkau diciptakan. Wa fiha nu'idukum,
Itu 3 kepal tanahnya itu Pak. Kalau lo masuk lihat lahat tuh cari tanah 3 kepal. Kapal pertama, minha khalaqnakum, dari tanah engkau diciptakan. Ambil satu tanah lagi. Wa fiha nu'idukum, kepada tanah engkau kembalikan. Ambil tanah satu lagi. Wa minha nakhrajukum taratan ukhra, dari tanah engkau dihidupkan kembali di hari akhirat kelak. Jadi udah 2. Terus yang untuk kita apa Pak? Ruh kembali kepada Allah, jasad kembali kepada tanah. Maka Luqman mengatakan, wahai anakku, fa'amma huwa li nafsik fa'amalak. Adapun yang satu-satunya untuk dirimu adalah amal perbuatan. Rupanya amal itulah yang untuk kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Baik amal ibadah kita, taat kita kepada Allah, Allah tidak akan ingkar janji. Itulah yang akan kita terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang amalnya tidak baik, makin tua makin jarang dia ke masjid, makin tua makin menjadi-jadi, tidak dekat kepada Allah, maka itu pula nanti yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali ke judul tadi, sebaik-baik manusia, semakin Allah beri umur, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang baik itu Pak, dia merasa dirinya bukan orang baik. Itu aja tandanya Pak. Tanda-tanda orang baik itu apa? Dia merasa dirinya bukan orang baik. Kalau kita merasa kita orang baik, berarti kita belum baik. Maka Allah katakan, wala tuzakku anfusakum. Jangan pernah engkau menganggap dirimu itu yang paling suci, karena banyak orang lain. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, tanda-tanda orang yang baik itu ketika dia melangkah dari rumahnya, bapak melangkah dari rumah, langsung di hatinya terbersit apa katanya, siapapun yang dia temui dia mengatakan orang ini lebih baik dari saya. Paham Pak? Orang ini lebih baik dari saya. Jangan pernah kita merasa lebih baik pada orang lain. Habis waktu Pak. Alah, ya santapan kok kalau lama betul nanti komplain pengurus. Di mana-mana saya tengok 15 menit. Saya tidak tahu dari jam berapa mulai tadi. Maka saya sering cerita ini aktibar aja sedikit, sekali-sekali ke syuhadanya kan. Pernah sering saya ceritakan, kita ini hidup ibarat kelapa dengan bayam. Ibarat apa tadi? Kelapa dengan kelapa apa bahasa sikonya Pak? Bahasa kami kambiu. Orang kampar. Jadi suatu saat kelapa tadi mengatakan, wahai bayam, engkau itu lebih jelek dari saya. Saya lah orang yang baik. Tapi wajar kelapa ini ngomong Pak. Kenapa? Kelapa itu semuanya dipakai. Batang itu apa Pak? Jembatan. Lidi, sapu, daun, kue ketupat. Terus semuanya dipakai. Tapi bayam tadi dengan tidak menganggap diri baik, gampang saja dia menjawab, oh tidak kelapa, bukan engkau orang terbaik, saya bayam. Coba kita tes yang ngambil saya pasti ibu-ibu, sementara yang ngambil engkau itu adalah bowo katanya. Tentu bowo Pak, monyet. Diambil kelapa itu dari atas, dibuang ke bawah, sampai di bawah dibuka, sampai dibuka belah, sudah dibelah lagi, habis dibelah parut, habis diparut azab dari awal. Sementara bayam tuh ambil sikit, patahkan, bersihkan. Yang diambil dari kelapa apa ya tadi? Santan, masuk dalam kuali masak. Yang bayam sederhana saja. Maka bayam mengatakan, setelah santanmu mendidih, wahai kelapa, baru saya masuk ke dalam kuali tadi. Setelah masak, bapak berbuka tadi. Bapak nanya sama ibu masak apa? Jawabnya apa Bu? Jawab apa? Sayur. Kelapanya mana? Yang susah payah bekerja siapa tadi? Yang dapat nama? Bayam. Paham Ibu? Pesannya di situ.
Mulai dari kampung saya Pak sampai Masjid Syuhada nih, kalau saya nanya masak apa Pak, belum pernah orang menjawab masak kelapa bayam, nggak ada. Pasti sayur bayam. Maka jangan sombong. Ketika merasa diri kita lebih baik, mungkin lebih bagus orang yang mengambil bekas-bekas botol plastik itu dari kita. Kenapa? Di mata Allah kita tidak tahu. Cuman karena kesombongan hilang kebaikan-kebaikan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran bagi kita, bagaimana kita tidak menganggap diri kita orang yang paling baik, tapi setiap hari kita memperbaiki diri kita sehingga kita menjadi orang-orang yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilafat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.